Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan banyak nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita bisa bertemu kembali di acara distribusi sembako bulanan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan melakukan distribusi sembako dengan dua kloter. Yang pertama adalah kloter yang dipimpin oleh Kang Nana, ya, sudah berangkat tadi untuk daerah Masjid Nurul Mukmin, kemudian Masjid Al Hidayah, kemudian Sekolah Alam Qurani, kemudian juga nanti ke beberapa yayasan, Yayasan Tarbiyatul Falah, Yayasan Al Ikhlas, dan Makam Tapos. Kemudian kloter kedua akan dipimpin oleh Kang Rohim. Untuk daerahnya adalah Masjid Al Ikhlas, kemudian Masjid Silaturahim, kemudian Masjid Darul Rahmah, kemudian RW 90, kemudian RW 10, dan beberapa yayasan, yaitu Al Itqon, kemudian Yayasan Nyamali, dan yang terakhir adalah Mahad Dar Asy-Syifa, yaitu pesantren yang dipimpin oleh Ustadz Khoidir. Insya Allah total dari distribusinya adalah 3,4 ton. Ya, sembakonya terdiri dari beras dan minyak. Kemudian untuk jumlah mustahiknya sekitar 625 orang dan ada 5 yayasan. Ya. Insya Allah kita akan distribusikan pagi ini hingga sampai siang. Terima kasih kami ucapkan jazakumullah khair kepada seluruh muzaki atas donasinya berupa zakat, infak, sodakoh yang disalurkan kepada Masjid An-Nikmah. Demikian yang bisa kami laporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah SWT, masih berada dalam nikmatnya, ya, nikmat yang tidak pernah terhitung, ya, jumlahnya.
nikmat yang tidak pernah terhenti, nikmat yang selalu mengalir pada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan nikmat-nikmat itu ya, kita mampu menjalankan semua perintah-perintah Allah SWT dan mampu menjauhi larangan-larangannya. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan pada seluruh pengikutnya yang beriman hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, dalam keseharian kita dihadapi dengan dua sikap, ya, antara sabar dan syukur, antara syukur dan sabar. Ini sudah merupakan sikap kita sebagai orang mukmin. Tidak ada lain kecuali dua sikap itu. Ketika kita mendapatkan ya musibah, sesuatu yang tidak menyenangkan bagi jiwa kita, maka kita bersabar. Jika kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan ya jiwa, mendapatkan nikmat dari Allah, ya sekecil apapun nikmat itu, ya, maka tidak ada sikap lain kecuali bersyukur. Dan ini disabdakan oleh Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min. Ya, sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Rasulullah bilang menakjubkan urusan orang mukmin. Hanya orang mukmin yang memiliki dua sikap ini, bersabar dan bersyukur. Ya, bersabar, para ulama membagi dalam tiga hal. Sabar dalam melakukan ketaatan pada Allah. Kemudian yang kedua, sabar dalam menghindari maksiat. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Ya, sabar dalam melakukan ketaatan, ya, itu sangat diperlukan. Ya, melakukan sholat misalnya 5 waktu, butuh sabar nggak, Bu? Harus sabar dalam sholat misalnya. Butuh kesabaran nggak? Butuh kesabaran. Itu sabar dalam melakukan ketaatan pada Allah. Kalau nggak sabar dalam melakukan sholat, maka sholat itu akan dilakukan dengan buru-buru. Ya, baca Al-Fatihah dengan buru-buru. Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Pengen cepat selesai. Ya, cepat gugur kewajiban. Itu tidak sabar dalam melakukan sholat, melakukan ketaatan pada Allah. Atau ruku dan sujud tidak dengan tumaninah. Ya, harusnya tenang dulu baru ya ruku. Setelah ruku juga tumaninah, baca doa ruku. Setelah itu i'tidal, ya, tidak terburu-buru. Itu sabar dalam melakukan ketaatan pada Allah SWT. Kalau nggak sabar, maka sholat akan dilakukan buru-buru. Harusnya sholatnya zuhur misalnya 5 menit, cuma 1 menit udah selesai. Gimana itu bacanya ya? 1 menit udah selesai sholat. Itu nggak sabar dalam melakukan ketaatan. Atau sabar dalam, itu sholat wajib ya, ibadah. Sabar dalam melakukan sholat tahajud misalnya. Butuh kesabaran nggak, Bu? Dalam ketaatan melakukan sholat tahajud. Sabar ketika bangun, sabar menahan ngantuk, ya. Nahan ngantuk perlu sabar nggak? Harus sabar nahan ngantuk dengan berwudu. Kemudian kalau masih ngantuk juga ditahan ngantuknya. Ya, kalau masih ngantuk juga ya tidur. Kalau ngantuk tidur, Bu, ya. Orang kalau lapar makan. Kalau haus kan minum. Kalau ngantuk ya tidur, yang dipaksain sholat tahajud. Tidur dulu, nanti bangun lagi udah segar, nah, baru lakukan sholat tahajud. Dan itu butuh kesabaran dalam ketaatan. Rasulullah sendiri melakukan sholat tahajud itu sambil bengkak-bengkak kakinya. Kemudian ditanya oleh Aisyah, wahai Rasulullah,
Kenapa ataf'alu hadza faqad ghufira ma taqaddama min dzambi. Wahai Rasulullah, kenapa Anda melakukan ibadah sampai kakinya bengkak? Karena lamanya berdiri, Rasulullah sampai bengkak kakinya karena kelamaan berdiri. Apa jawab Rasulullah? Afala akuna abdan syakura? Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur pada Allah? Ya. Ya, artinya dalam melakukan ketaatan itu butuh kesabaran. Sabar dalam melakukan ketaatan pada Allah. Kemudian yang kedua, sabar dalam menghindari maksiat, berzina, mencuri dan sebagainya. Itu harus dihindari. Dan menghindari itu butuh kesabaran. Karena kalau nggak sabar dalam menghindari maksiat, kita akan terjerumus ke dalam maksiat itu. Lalu berikutnya, sabar dalam menghadapi musibah. Ya. Apapun musibah yang terjadi, maka sikap kita adalah sabar. Ya, bahkan meninggalnya seseorang ya dalam keluarga kita yang kita cintai, suami atau istri atau anak-anak yang kita cintai meninggal, ya, itu juga butuh kesabaran. Ya, karena sabar dalam menghadapi musibah itu Allah akan berikan pahala yang tidak terhitung jumlahnya. Ya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya. Sungguhnya Allah akan menyempurnakan, akan memberikan pahala terhadap orang-orang yang sabar terhadap musibah, ya, dengan pahala yang tidak pernah terhitung jumlahnya. Ya, tidak terhitung jumlahnya bagi orang-orang yang sabar menghadapi musibah. Ya. Ada seorang sahabiah, ya, sahabat wanita Rasulullah SAW, sahabat Rasulullah di kalangan wanita. Ketika anaknya meninggal, dia nangis di kuburan anaknya. Nangis, ya, depan kuburan anaknya, sangat sedih. Lalu Rasulullah lewat di belakangnya. Sahabiah ini ditegur oleh Rasulullah, isbiri, isbiri, isbiri. Bersabarlah, bersabarlah, bersabarlah. Lalu sahabat wanita ini dia bilang kepada Rasulullah, engkau tidak merasakan apa yang aku rasakan, engkau tidak mengalami yang aku alami. Artinya dia sedang sedih karena anaknya meninggal, nangis di kuburan anaknya. Lalu Rasulullah pulang. Lalu ada sahabat lain memberitahu sahabat wanita ini, tahu nggak yang tadi ngingatin, yang tadi beri nasihat itu, tahu nggak siapa? Itu Rasulullah. Lalu dia buru-buru, ya, ke rumah Rasulullah. Sampai di rumah Rasulullah, dia minta maaf. Ya. Kemudian Rasulullah bersabda, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu ada pada hentakan pertama. Ya, di saat pertama kali kita mendengar musibah yang menimpa kita, bisa jadi kita nggak melihat langsung anak kita meninggal misalnya. Kita hanya dengar berita, dikabarin anak kita meninggal. Di saat itu kita mampu bersabar, ya, maka pahalanya lebih besar daripada bersabar sudah melalui sehari, 2 hari, 3 hari. Itu sedihnya udah reda, ya, dapat pahala juga. Tapi pahala yang paling besar di saat pertama kali kita mendengar orang yang kita cintai itu meninggal, ya, atau melihat langsung di depan mata kita meninggal. Kan ada di antara kita yang menunggu saudaranya atau anaknya atau suaminya, istrinya menunggu di rumah sakit, meninggal di depan matanya. Kalau dia saat itu mampu bersabar dengan takdir Allah, dengan musibah itu, maka pahalanya lebih besar dibanding sudah melalui sehari, 2 hari, itu sedihnya sudah reda, dapat pahala juga, tapi pahala yang pertama itu lebih besar. Ya. Walaupun menangis, ya,
tapi menangis yang manusiawi. Sedih, keluar air mata karena sedih ada yang meninggal dari orang yang kita cintai, itu wajar. Tapi nangis yang tidak wajar, merusak barang, merobek-robek pakaian, ya, itu yang dilarang. Ya, tidak menerima takdir, ya, tidak sabar terhadap musibah, nah, itu yang dilarang. Itu musibah yang besar yang terjadi, meninggalnya seseorang yang kita cintai. Atau musibah-musibah yang lain, kesandung, lagi jalan kesandung batu, kemudian kakinya berdarah misalnya. Apa yang kita ucapkan? Kalau tadi meninggal jelas ya, semua tahu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kesandung juga ya dianjurkan baca istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau astaghfirullah kalau kesandung ya. Yang keluar kata-kata yang lain. Kata-kata yang lain apa ya selain itu ya. Aduh atau segala macam. Ya. Jadi yang ketiga ini, sabar terhadap musibah yang menimpa kita. Itu 3 hal dalam sabar, ya, sabar dalam melakukan ketaatan pada Allah, sabar menghindari maksiat, kemudian sabar dalam menghadapi musibah. Ya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan untuk bersabar terhadap musibah yang menimpa kita dan bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.